Kengerian orang banyak berubah menjadi tempuk sorak kagum lewat sepi minuman teh. Maka pertunjukan yang kedua itu pun berakhir. Orang banyak bertepuk riuh dan bersorak gembira. Beberapa di antara mereka ada yang melemparkan uang logam ke tengah lingkaran yang segera dikumpulkan oleh anak laki-laki lalu dimasukkan ke dalam kotak. Sekarang pertunjukan yang ketiga, saudara-saudara, kata laki-laki berpakaian hitam. Dia melirik sekilas pada penumpang kuda berkumis melintang yang sampai saat itu masih berada di situ dan menyaksikan pertunjukan. Saudara-saudara sekalian, kata laki-laki itu selanjutnya. Saudara lihat kuali besar di belakang itu? Kuali itu berisi air yang dijerang hingga mendidih. Saudara-saudara akan melihat bagaimana saya akan masuk ke dalamnya dan mandi. Lalu laki-laki itu melangkah mendekati sebuah kuali yang besar sekali. Bagian bawah kuali yang ditopang oleh 3 buah batu besar itu berkobar api. Air yang ada di dalam kuali berbunyi mendidih dan mengepulkan asap panas. Tapi, berkata laki-laki tadi seraya palingkan muka ke segala penjuru, mungkin saudara-saudara mengira air yang mendidih dan air yang berkobar ini hanyalah tipuan belaka. Aku akan buktikan bahwa aku, pagar alam, bukanlah seorang penipu. Dari dalam sebuah kotak, laki-laki yang mengaku bernama pagar alam itu mengeluarkan seekor tikus. Tikus itu kemudian dimasukkannya ke dalam api. Binatang itu mencicit dan meregang nyawa di situ juga. Bau dagingnya yang terbakar meranggas hidung. Pagar alam mengeluarkan seekor tikus lagi lalu dicemplungkannya ke dalam air yang mendidih. Tikus itu mencicit sebentar dan menggelepar-gelepar lalu mati matang. Setelah mengeluarkan tikus itu dari dalam kuali, pagar alam berkata, "Sekarang saudara-saudara saksikan sendiri bahwa aku tidak menipu kalian. Nah, aku akan masuk ke dalam kuali ini." Semua penonton menahan nafas penuh tegang. Sebaliknya di sudut bibir penunggang kuda berkumis melintang tersungging senyum penuh arti. Pagar alam mencelupkan kaki kanannya ke dalam air mendidih di kuali. Lalu kaki kirinya dan kini berada berdiri di atas kuali besar, mendidih. Di bawahnya berkobar api yang besar pula. Hebat dan aneh, kakinya tidak melepuh, seakan-akan air di dalam kuali itu adalah air dingin biasa. Bahkan laki-laki ini memutar tubuhnya berkeliling sambil tersenyum. Orang banyak bertepuk riuh rendah. Hebat dan aneh, kakinya tidak melepuh, seakan-akan air di dalam kuali itu adalah air dingin biasa. Bahkan laki-laki ini memutar tubuhnya berkeliling sambil tersenyum. Orang banyak bertepuk riuh rendah. Saudara-saudara, sekarang aku akan duduk dalam kuali ini dan akan mandi. Sudah lama badan buruk ini tak pernah mandi-mandi. Kaki telah tebal di sekujur tubuhku. Semua orang tertawa gelak-gelak. Mata masing-masing dibentangkan lebih lebar. Kemudian pagar alam membungkuk, siap untuk duduk di dasar kuali.
Tapi baru saja dia bergerak sedikit, tiba-tiba laki-laki ini menjerit keras dan melompat keluar dari kuali. Tubuhnya terguling di tanah. Kedua kakinya sebatas lutut kelihatan putih matang, laksana daging direbus. Semua orang menjerit dan terbeliak kaget. Anak gadis pagar alam memburu dengan cepat. Dari balik bajunya yang dikeluarkannya sejenis bubuk, lalu ditebarkannya di kedua kaki ayahnya yang merintih kesakitan di tanah. Rupanya seseorang yang lebih tinggi diam-diam telah menahan dan memusnahkan ilmu yang dimiliki pagar alam. Dan akhirnya kedua kaki itu terebus matang. Setelah mengobati kaki ayahnya yang sangdara, berdiri dan memandang beringas ke segala penjuru. Saudara-saudara sekalian, siapa di antara kalian yang begitu tega mencelakai ayahku? Ayahku tiada punya permusuhan dengan siapapun di sini. Pertunjukan ini bukan untuk jual laga atau memamerkan kepandaian, tapi hanyalah untuk mencari makan. Sungguh keterlaluan kalau ada yang demikian jahatnya mencelakai ayahku. Sekali lagi gadis itu memandang beringas berkeliling. Sepasang matanya beradu pandang dengan penunggang kuda berkumis melintang. Hatinya berdetak. Kemudian dengan suara lantang sambil memandang berkeliling, gadis ini berteriak keras. Siapa yang telah mencelakai ayahku, silahkan maju ke hadapanku. Siapapun dia, adanya aku tidak takut. Aku Mayang akan mengadu jiwa padanya. Orang banyak memandang pula berkeliling, dan rata-rata pandangan mereka tertuju pada satu sasaran, yaitu laki-laki berpakaian hitam yang duduk di atas punggung kuda. Bangsat yang telah mencelakai ayahku, tapi tak berani unjuk muka adalah pengecut terkutuk, teriak Mayang lantang. Sementara itu dengan merintih kesakitan, pagar alam coba duduk dan bersandar ke sebuah peti. Sepasang matanya menyorot penuh amarah, memandang berkeliling. Bila matanya itu menyapu paras laki-laki yang duduk di atas kuda, maka pagar alam pun membuka mulut dengan suara bergetar. Gempar bumi, kaukah yang melakukan kejahatan ini? Si penunggang kuda tertawa bergumam. Sekali dia gerakkan badan, maka tubuhnya ringan sekali, melesat dan tahu-tahu sudah berdiri di hadapan pagar alam yang duduk di tanah bersandar ke peti. Dengan bertolak pinggang, laki-laki bernama Gempar Bumi ini berkata, sudah berulang kali ku peringatkan bahwa kau tidak boleh mengadakan pertunjukan dan minta sumbangan rakyat dengan seenaknya. Tapi itu tidak kau pedulikan. Dan pajak yang mesti kau berikan pada atasanku penguasa negeri ini tak pernah kau serahkan. Penghasilan kami tak ada artinya, teriak Mayang. Dan pajak yang kau minta melebihi batas besarnya. Lagi pula, hak apa atasanmu memungut pajak dari kami? Semua rakyat bebas mencari penghasilan. Rakyat tidak merasa atasanmu itu sebagai pemimpin dan penguasa negeri ini. Ah, Mayang, cakapmu terlalu berani. Kalau Datuk mendengarnya, pasti kau akan celaka. Mayang meludah ke tanah. Aku tidak takut pada datukmu itu. Gempar Bumi menyeringai dan buntir-buntir kumisnya. Aku tahu Gempar Bumi. Tiba-tiba pagar alam berkata,
Kau mencelakai diriku bukan karena soal pajak ataupun soal yang lain, tapi karena aku dan anakku telah menolak lamaranmu 2 minggu yang lalu. Gempar bumi tertawa dingin. Di negeri ini rupanya masih mulai ada keledai-keledai tolol yang hendak coba-coba menantang kekuasaan datuk dan pembantu-pembantunya. Dan ketika dia diberi babaran baru menyesal. Aku tidak menyesal telah menolak lamaran manusia macammu, sentak pagar alam. Kalau saja dia bisa berdiri, mungkin sudah diserangnya laki-laki itu. Gempar bumi memandang berkeliling dan berkata dengan suara nyaring, siapa yang coba-coba menantang kekuasaan datuk dan menghina pembantu-pembantunya, sama saja dengan mencari mati. Bangsa terkutuk damprat mayang. Aku lebih baik mampus daripada jadi istrimu. Aku lebih baik mati berkalang tanah daripada tunduk kepada datuk keparatmu itu. Habis berteriak begitu, anak gadis pagar alam ini menyambar sebilah golok dan menyerang gempar bumi. Suasana di pasar itu hebohlah. Golok di tangan mayang berkiblat kian kemari dengan suara menderu dalam tempo yang singkat. Kelihatanlah bagaimana gempar bumi terbungkus sambaran golok yang menyerangnya ke seluruh bagian tubuh. Gempar bumi sendiri tiada menyangka kalau si gadis memiliki kehebatan begitu rupa. Tapi dia tidak jerih. Dengan senyum mengejek, gempar bumi menghadapi si gadis dengan tangan kosong dan buka jurus pertahanan. Senjata lawan lewat di depan pinggangnya. Jurus pertahanannya diganti kini dengan jurus serangan. Tangan kanan dengan cepat menyelusup ke dada mayang, siap untuk menjamah buah dadanya yang padat montok. Wuhut! Tersirat darah gempar bumi. Sewaktu golok di tangan sang dara membalik laksana kilat. Kalau saja dia tidak cepat-cepat menarik pulang tangannya, pastilah akan terbabat putus. Mayang sendiri dengan gigih terus menyerbu. Sambaran-sambaran goloknya laksana hujan mencurah. Gempar bumi tidak mau main-main lagi. Hatinya heran. Dari mana si gadis memiliki ilmu kepandian begini rupa? Jika ditinjau jelas sekali ilmu silatnya lebih tinggi 1-2 tingkat dari ayahnya sendiri. Tentu dia telah berguru pada seorang jago silat, pikir gempar bumi. Dalam waktu singkat 10 jurus telah berlalu dan gempar bumi masih berada di bawah angin. Laki-laki ini mengomel dalam hati. Dia membentak keras dan sekejap saja berubahlah jurus-jurus ilmu silatnya. Tubuhnya berkelebat kian kemari, membuat bayang-bayang hitam. Satu jurus kemudian terdengar bagi mayang. Lengan kanannya kena dipukul oleh lawan. Golok terlepas mental dan di saat itu pula dara ini merasakan tubuhnya kaku tegang tak kuasa digerakkan. Ternyata sewaktu memukul lengan kanan lawan, sekaligus gempar bumi menotok dada mayang dengan jari-jari tangan kirinya. Manusia haram jadah, beranimu hanya sama perempuan, bentak pagar alam yang tergeletak duduk di tanah bersandar ke peti. Gempar bumi tertawa mengekeh. Anakmu hebat juga, pagar alam. Walau kau menolak lamaranku tempo hari, tapi saat ini terpaksa kau harus menyerangkan mayang bulat-bulat ke tanganku. Laki-laki berpakaian hitam ini tertawa lagi.
Keparat, kau mau bikin apa? Hardik Pakar Alam seraya hendak berdiri, tapi tubuhnya terduduk kembali. Sepasang kakinya yang terebus matang tak kuasa untuk ditegakkan. Darah laki-laki ini bergejolak marah. Pelipisnya mengembung. Bikin apa lagi kalau bukan mau membawanya ke tempatku? Jawab Gempar Bumi seraya melangkah ke arah Mayang. Anjing baju hitam, kalau kau berani menjamah tubuhnya, ku pecahkan kepalamu. Gempar Bumi menyeringai. Berdiri pun kau tak mampu, bagaimana kau membunuh aku? Dan dia melangkah lagi mendekati Mayang. Tapi begitu tangannya diulurkan untuk meraih pinggang sang dara, tiba-tiba punggungnya dihantam orang dari belakang. Yang kerasnya cukup membuat Gempar Bumi kesakitan. Kulit kening mendenyut sakit. Dia berpaling dengan cepat dan berkeretanlah geraham-gerahamnya. Ternyata yang meninju punggungnya tadi bukan lain anak laki-laki kecil, adik Mayang. Buyung, berlalulah dari hadapanku. Kalau kau tak ingin kena tempelak, bentak Gempar Bumi. Orang jahat, kalau kau berani membawa lari kakakku, aku akan apa? Tanya Gempar Bumi seraya bertolak pinggang. Si anak menjawab dengan menyerang marah. Tinjunya yang kecil tapi cukup keras dihantamkan ke perut Gempar Bumi. Tapi tentu saja Gempar Bumi bukan tandingan si Buyung kecil ini. Ditangkapnya lengan anak itu lalu dipuntirnya ke belakang hingga si anak menjerit-jerit kesakitan dan coba menendang paha Gempar Bumi dengan tumitnya. Gempar Bumi mendorongnya ke depan hingga hampir saja dia jatuh menyungkur ke tanah. Tiba-tiba si anak melihat golok yang dipakai kakaknya untuk menyerang Gempar Bumi. Dengan cepat dia membungkuk dan mengambil senjata itu, lalu membalik menyerang Gempar Bumi kembali. Tikus licik tak tahu diuntung, maki Gempar Bumi. Dan sebelum senjata itu sampai ke dekat tubuhnya, tangan kanannya sudah bergerak. Plak! Si anak terpekik, bibirnya pecah dan berdarah. Dua buah giginya mencelat mental. Tubuhnya terpelanting satu tombak dan menggelusur di tanah tanpa sadarkan diri. Bangsa terendah terima ini, teriak Pakar Alam dengan amarah mendidih. Dijangkaunya keris yang terletak di atas peti, lalu dilemparkannya ke arah Gempar Bumi. Senjata itu melesat mencari sasaran di batang leher Gempar Bumi yang diserang ganda tertawa. Setengah jengkal lagi ujung keris akan menembus tenggorokannya. Laki-laki ini gerakkan tangan kanannya, dan sesaat kemudian kelihatanlah bagaimana dengan mudahnya senjata itu dijepit di antara jari tengah dan jari telunjuk. Itulah ilmu menjepit senjata yang lihai. Semua orang yang menyaksikan hal ini sama leletkan lidah kagum. Tapi bila mereka ingat siapa Gempar Bumi adanya, maka kekaguman itu mendadak sontak berubah menjadi kebencian. Gempar Bumi timang-timang beberapa kali keris itu. Tiba-tiba tangannya itu digerakkan dan cap. Senjata itu menancap di peti, di mana Pakar Alam duduk bersandar hanya setengah senti dari ujung telinga kirinya. Gempar Bumi tertawa gelak-gelak. Jika tidak mengingat kau bapaknya Mayang, pasti sudah kutembus keningmu dengan senjata itu, katanya. Lalu dia menambahkan,
Tapi di lain hari jika kau masih tidak tahu tingginya gunung Merapi dan dalamnya Ngarai Siano, aku tak akan ampuni jiwamu. Habis berkata, gempar bumi melompat ke hadapan Mayang. Dan kini tak satu orang pun yang bisa atau berani menolong gadis yang hendak dilarikan itu. Tangan kanan bergerak meraih pinggang Mayang dengan ketat. Tapi mendadak raihan itu terlepas kembali. Dari balik gerombolan orang banyak di tepi jalan melesat sebuah benda kecil menghantam sambungan siku gempar bumi. Kulit di lengan siku itu lecet. Sekujur lengan kanan gempar bumi tergetar dan rasa sakit membuat dia melepaskan raihannya. Tak seorang pun agaknya yang mengetahui kejadian itu selain gempar bumi sendiri. Laki-laki ini memandang berkeliling dengan geram, mencari siapa manusia yang telah melempar benda itu. Tapi siapa yang hendak diduga di antara orang sebanyak itu? Dan ketika ditelitinya ternyata benda kecil yang dipakai untuk menghantam tangannya adalah hanya sebutir kerikil yang besarnya tak sampai seujung jari kelingking. Nyatalah ada seorang pandai yang telah turun tangan. Sementara itu semua orang termasuk pakar alam dan Mayang sendiri merasa heran. Kenapa gempar bumi tak jadi meneruskan niatnya melarikan darah itu? Gempar bumi berdiri bimbang seketika. Tiba-tiba laksana kilat tubuh Mayang sudah disambarnya dan dengan cepat membawa gadis itu ke atas kuda. Dengan tangan kiri gempar bumi menepuk pinggul binatang itu. Rasanya sekali tepuk saja kuda itu akan segera melompat dan lari. Tapi kali ini kuda itu jangankan melompat dan lari, bergerak pun tidak. Gempar bumi menepuk sekali lagi lebih keras. Ayo larilah. Tapi binatang itu tetap berdiri di tempatnya. Keempat kakinya tak bergeser sedikit pun. Hanya kepala dan lehernya saja yang digerak-gerakkan. Kemudian binatang ini meringkik beberapa kali. Ayo lari, bentak gempar bumi. Tetap saja kuda itu tegak di tempatnya. Di samping rasa heran dan penasaran, kekejutannya juga timbul di hati gempar bumi ketika diperiksanya dengan cepat. Ternyata keempat kaki kudanya telah ditotok dan 4 butir kerikil kelihatan tak jauh dari kaki-kaki binatang ini. Tanpa tunggu lebih lama, gempar bumi melompat dari punggung kuda terus lari. Namun sekali ini pun dia tak mampu lari jauh karena sebutir kerikil lagi menyelusup menembus kaki pakaiannya yang terus menghantam ke belakang lutut kaki kanannya. Dengan serta-merta kaki kanan itu kesemutan dan lemas sekali untuk digerakkan. Gempar bumi yang tahu gelagat bahwa dia benar-benar berhadapan dengan seorang lihai yang tersembunyi di antara manusia banyak di tengah pasar itu, perlahan-lahan turunkan tubuh Mayang. Orang ramai masih tak tahu apa yang telah terjadi. Sementara itu sepasang mata Mayang memandang ke tanah. Dilihatnya sebutir kerikil dekat kaki kanan gempar bumi. Gadis bermata tajam dan memiliki ilmu yang cukup tinggi ini untuk pertama kalinya mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan bila dia memandang paras laki-laki itu sangat berubah. Gempar bumi menyadari kalau diteruskannya niat untuk melarikan Mayang, pasti orang pandai yang tersembunyi di antara manusia banyak di pasar itu akan turun tangan
dan lebih mencelakainya lagi. Lemparan-lemparan batu kerikil tadi bukan lain merupakan peringatan keras terhadapnya. Perlahan-lahan gempar bumi berpaling pada pagar alam dan berkata dengan suara lantang, "Pagar alam, biarlah hari ini aku berlaku baik hati padamu. Anakmu ku bebaskan, tapi ingat, aku akan datang kembali untuk mengambilnya." Gempar bumi lepaskan totokan pada keempat kaki kudanya, lalu naik ke punggung binatang itu. Sebelum berlalu, dilepaskannya totokan di dada Mayang, kemudian cepat-cepat menghilang dari tempat itu. Di jalan yang buruk, penuh dengan lubang-lubang demikian rupa, Pendi itu tak dapat berjalan cepat. Apalagi barang-barang ketiga penumpang itu bukan lain daripada pagar alam, Mayang, dan adik laki-lakinya. Mereka dalam perjalanan pulang karena nasib buruk yang menimpa pagar alam. Orang-orang di pasar telah bermurah hati memberi sumbangan uang lebih banyak kepadanya hingga pendapatannya hari itu 3 kali lipat lebih besar dari hari biasanya. Namun uang yang sedemikian banyak tidak menggembirakan hati pagar alam. Pikirannya risau bila dia ingat si gempar bumi keparat itu. Cepat atau lambat pasti dia akan datang kembali untuk mengambil Mayang dengan paksa lalu melarikannya. Dimakluminya bahwa gempar bumi bukan tandingannya, juga bukan lawan anaknya. Sekalipun mereka mengeroyok laki-laki itu, tetap saja mereka tak akan mampu mengalahkannya. Ini hal pertama yang merisaukan hati pagar alam. Hal kedua ialah keadaan kakinya itu. Meski sudah diobati oleh anak gadisnya, tapi dalam seminggu, 2 minggu, pasti tak akan sembuh. Sementara itu, Pendi yang mereka tumpangi berjalan juga menempuh jalan buruk dan sunyi. Kedua tepi jalan ditumbuhi semak belukar lebat, dan di belakang semak belukar itu berderetan pohon-pohon besar tinggi. Pendi bergerak terus dan mereka bicara-bicara juga. Kusir Pendi sudah sejak lama tak mencampuri lagi pembicaraan kedua beranak itu. Tali kekang kuda dipegangnya dengan terkantuk-kantuk. Hembusan angin yang sejuk di tengah hari itu memang menimbulkan rasa kantuk. Tiba-tiba pagar alam dan Mayang hentikan pembicaraan mereka. Di kejauhan terdengar derap kaki kuda. Makin lama makin keras. Dari balik tikungan di hadapan mereka muncul seorang penunggang kuda berpakaian serba hitam. Pada bagian dada bajunya terpampang lukisan kepala harimau berwarna kuning. Ketika penunggang kuda itu tambah dekat, berubahlah paras seisi Pendi itu. Pagar alam meraba hulu keris yang tersisip di pinggangnya. Mayang mengeluarkan golok dari dalam peti, sedang kusir Pendi bersiap-siap dengan sebatang besi yang tergeletak di lantai. Pendi, dekat kakinya si penunggang kuda bukan lain daripada gempar bumi adanya. Gempar bumi hentikan kudanya. Kusir Pendi pun telah pula menghentikan kendaraannya. Sekarang kuharap kau tak usah banyak rewel, pagar alam, kata gempar bumi dengan nada keras. Anakmu akan kuambil. Kau manusia yang paling tidak bermalu di dunia ini, gempar bumi. Pinanganmu ditolak. Aku kau celakai dan kini kembali kau memaksa untuk melarikan anakku. Gempar bumi tertawa sinis.
mulutmu masih tetap besar. Aku hargai nyalimu, tapi agar tidak lebih celaka, aku harap kau serahkan anakmu secara baik-baik. Kalau tidak, terpaksa aku memberi ajaran yang lebih keras kepadamu. Kau boleh bawa anakku pagar alam, desis. Kau boleh bawa anakku gempar bumi, desis pagar alam. Tapi langkahi dulu mayatku. Dan pagar alam menghunus kerisnya. Gempar bumi tertawa bergelak dan menyentakkan tali kekang kudanya. Sesaat kemudian kuda dan bendi pun telah bersisi-sisian. Turun dari bendi itu, Mayang, perintah gempar bumi. Pagar alam beringsut ke samping kereta sebelah kanan. Dalam jarak yang cukup dekat itu, tanpa banyak bicara lagi, keris di tangan kanannya dihujamkan cepat-cepat ke muka gempar bumi. Manusia tolol, maki gempar bumi. Sekali dia gerakkan tangan kanan memukul lengan pagar alam, mentallah keris laki-laki itu. Sedang lengan yang kena dipukul kelihatan bengkak matang biru. Pagar alam merintih kesakitan. Dalam pada itu dari samping menderu satu sambaran golok ke arah patok kepala gempar bumi. Ternyata Mayang telah melancarkan serangan yang pertama sambil melompat dari bendi. Adiknya juga tak tinggal diam. Dengan sebatang kayu, anak laki-laki ini mengemplang ke arah bahu kanan gempar bumi. Sementara pagar alam mengambil sebuah lembing dari dalam peti. Si Malin kusir bendi meski tak ada sangkut paut dalam urusan itu. Tapi memang sudah sejak lama membenci terhadap gempar bumi. Tak ayal lagi segera mengambil batang besi dari lantai bendi dan menyerang gempar bumi dari belakang. Diserang begitu rupa, gempar bumi marah bukan main. Dia berteriak, "Jangan menyesal kalau kalian ku hajar babak belur." Lalu dia melompat dengan cepat dan gerakkan kedua tangannya. Dua orang terpekik. Yang pertama anak laki-laki pagar alam. Kayu di tangan anak itu mental. Tangannya yang kecil laksana tanggal dari persendiannya. Tubuhnya mencelat dan terguling di tanah. Kepalanya terbentur roda kereta terus pingsan. Yang kedua yang terpekik ialah si Malin, si kusir bendi. Gempar bumi yang merasakan sambaran angin di belakangnya sudah maklum kalau dia mendapat serangan dari arah itu. Karenanya begitu melompat dari punggung kuda, gempar bumi laksana kilat hantamkan sikut kanannya ke belakang. Krak! Suara kerak itu hampir tak kedengaran karena pekik setinggi langit yang keluar dari tenggorokan Malin. Tulang iganya sebelah kanan patah 2 buah. Tubuhnya mental sampai 1 tombak. Begitu jatuh, dia sudah tak sadarkan diri lagi. Pertempuran kini berjalan jauh dari kereta. Meskipun pagar alam memegang sebuah lembing, namun dia tak bisa berbuat suatu apa. Karena dia tak bisa berdiri, apalagi berjalan dan turun dari kereta. Otomatis pertempuran itu kini hanya berjalan 1 lawan 1. Yaitu gempar bumi menghadapi Mayang. Tingkat kepandaian Mayang jauh lebih rendah dari lawannya. Maka dalam setengah jurus saja gadis berparas jelita yang telah membuat gempar bumi tergila-gila itu terdesak hebat. "Gadis cantik," kata gempar bumi dengan senyum mengejek. "Kalau saja kau serahkan dirimu secara baik-baik, pastilah." Wut!
Gempar Bumi tak bisa melanjutkan ucapannya. Sebuah benda panjang berdesing ke arahnya. Ternyata lembing yang dilemparkan dengan cepat oleh pagar alam dari atas bendi. Gempar Bumi rundukkan kepala. Lembing itu lewat di atas kepalanya. Dan pada saat yang sama kaki Mayang menderu ke arah dadanya. Mayang, terpaksa ku akhiri segala kehebatannya ini, kata Gempar Bumi. Ditangkapnya kaki kanan darah itu dengan kalap. Mayang membacok ke bawah. Gempar Bumi angkat kaki sang dara. Akibatnya Mayang terpaksa tarik pulang bacokan goloknya. Karena kalau diteruskan pasti akan membabat kaki kanannya sendiri. Begitu serangan ditarik, begitu Gempar Bumi gerakkan tangan kiri, maka terampaslah golok di tangan Mayang. Gempar Bumi lepaskan kaki kanan lawan. Dengan tangan itu pula dia segera hendak menotok tubuh Mayang. Tapi secepat kilat si gadis jatuhkan diri di tanah, lalu berguling. Ketika bangun lagi di tangannya sudah tergenggam lembing yang tadi dilemparkan ayahnya. Batang lehermu dulu ku tambus, baru aku larikan diri, jawab Mayang. Lalu kirimkan satu tusukan kilat ke leher lawannya. Gempar Bumi bergerak untuk merampas senjata itu, tapi tusukan lembing ini berubah menjadi satu kemplangan yang ganas ke arah batok kepalanya. Penasaran, Gempar Bumi sambut hantaman lembing dengan pukulan lengan kiri. Lembing patah dua, bagian yang runcing mental ke udara, sedang yang lainnya masih tergenggam di tangan Mayang. Dan dengan patahan lembing itu, si gadis bertahan mati-matian. Tapi sampai seberapa lama dia dapat mempertahankan diri? Kita ikuti Wiro. Wiro Sableng, murid yang Sinto Gendeng dari puncak Gunung Gede, tengah menempuh rimba belantara, mengambil jalan memotong agar lebih cepat sampai di tempat tujuan, yaitu antara Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Lapat-lapat didengarinya suara orang membentak beberapa kali, yang diselingi suara seseorang yang tertawa gelak-gelak. Wiro yang sudah banyak pengalaman segera mengetahui bahwa biasanya bentakan-bentakan itu keluar dari mulut seseorang yang marah dan geram. Sebaliknya tertawa mengekeh keluar dari mulut orang yang mengejek kemarahan dan kegeraman orang pertama tadi. Dan suasana seperti itu hanya ditemui dalam satu perselisihan yang kemudian akan berkelanjutan dengan perkelahian atau pertempuran. Karena pohon-pohon sangat rapat, semak belukar sangat lebat, agak sukar bagi Wiro untuk bergerak. Dalam pada itu didengarnya dua jeritan sekaligus. Wiro mempercepat langkahnya dan tak peduli lagi pakaiannya yang capik robek dikait ranting semak belukar. Dia yakin bahwa di tempat yang hendak didatanginya itu telah terjadi perkelahian. Yang mengherankannya ialah karena satu dari dua jeritan itu kedengarannya seperti jeritan anak kecil. Ketika dia sampai di satu tepi jalan kecil yang sangat buruk, terkejutlah Wiro menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan matanya. Tidak dinyananya kalau yang bertempur adalah seorang laki-laki tegap melawan seorang dara jelita. Keduanya sama berpakaian hitam. Cuma pada bagian dada baju laki-laki terpampang gambar kepala harimau warna kuning. Yang lebih mengejutkan lagi,
Wiro Sableng karena laki-laki itu bukan lain manusia berkumis melintang yang tadi di pasar hendak melarikan gadis itu. Dan si gadis sendiri adalah orang yang telah ditolongnya secara diam-diam ketika mau dilarikan. Rupanya si kumis yang bernama Kempar Bumi itu sudah nekat untuk membawa lari si jelita hingga dalam perjalanan pulang si gadis telah dihadang. Di tengah jalan kecil berhenti sebuah pendi. Seorang anak kecil menggeletak dekat roda pendi, kemudian seorang lainnya tak berapa jauh dari situ. Agaknya dia adalah kusir pendi, dan di atas pendi tampak duduk laki-laki bernama Pagar Alam. Mukanya pucat dan cemas sekali. Anak gadisnya yang tengah bertempur mati-matian mempertahankan diri dari tangan laki-laki yang hendak melarikannya, sedang dia sendiri, Pagar Alam, tak dapat berbuat suatu apa. Di atas pendi tak ada lagi benda-benda yang bisa dijadikan senjata untuk dilemparkan kepada Kempar Bumi. Dalam kecemasan yang memuncak melihat anaknya terdesak hebat itu dan tak ada harapan lagi untuk menyelamatkan diri, maka tiba-tiba dia melihat sesosok tubuh menyeruak dari semak-semak. Ternyata yang muncul adalah seorang pemuda bertubuh tegap, bertampang seperti anak-anak dan berambut gondrong. "Hentikan pertempuran!" teriak Wiro Sableng. Suara teriakannya menggeledek mengiang anak telinga, mengejutkan orang-orang yang ada di situ, terutama mereka yang sedang bertempur. Pagar Alam merasakan dadanya bergetar karena kerasnya teriakan itu. Kalau tidak memiliki ilmu kepandian tinggi, pasti hal itu tak mungkin terjadi, pikir Pagar Alam seraya menenangkan diri kembali.